Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Kali ini, saya akan menyampaikan kembali sebuah informasi menarik mengenai salah satu wahana antariksa yang bersejarah yaitu Galileo. Nah, buat yang belum tahu, Galileo ini adalah wahana antariksa pertama yang mempunyai misi mempelajari Jupiter dan berbagai satelit alami miliknya. Wahana antariksa ini memiliki berbagai hal serta cerita menarik pada masa kerjanya. Dan kali ini, kami akan membahasnya secara mendalam agar kalian dapat memahaminya. Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Dalam peluncurannya, wahana antariksa ini diluncurkan pada tanggal 18 Oktober tahun 1989 menggunakan Space Shuttle Atlantis pada misi STS-34. Sebenarnya, sebelum peluncuran wahana antariksa ini, planet Jupiter telah menjadi target NASA selama beberapa dekade sebelum peluncurannya. Terbukti, wahana antariksa pendahulunya telah berhasil diluncurkan ke Jupiter, dan beberapa wahana itu adalah Pioneer 10 dan Pioneer 11, serta Voyager 1 dan Voyager 2. Setelah 4 wahana tadi sudah diluncurkan, sebenarnya pihak NASA harus melewati beberapa masalah untuk dapat mengirimkan kembali misi ke sana. Setidaknya, butuh beberapa tahun sebelum misi Galileo ini disetujui. Berbagai masalah itu meliputi seperti pendanaan dan mengenai kendaraan yang digunakan untuk peluncuran misi Galileo. Singkatnya, setelah misi Galileo ini sudah siap untuk berangkat, masalah baru pun muncul. Waktu itu, misi Challenger meledak dan menewaskan 7 astronot pada tahun 1986 dan menghentikan armada Space Shuttle selama 2 tahun. Dalam perjalanannya menuju planet paling besar di tata surya ini, wahana antariksa Galileo mendapatkan bantuan kecepatan dengan menggunakan gravitasi dari planet Bumi dan juga Venus. Nah, kemudian, setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 5 tahun, wahana antariksa Galileo pun tiba di Jupiter pada tahun 1995. Setelah tiba, wahana antariksa ini pun kemudian melakukan pekerjaannya seperti mengitari atau mengorbit Jupiter selama 8 tahun sekaligus mempelajarinya dan juga meneliti beberapa satelit alam yang dimiliki oleh Jupiter. Beberapa penemuan wahana antariksa ini pada beberapa satelit Jupiter seperti menemukan bukti air asin di bawah permukaan 3 satelit Jupiter yaitu Europa, Ganymede, dan Callisto, serta berhasil mendekati Io yang terkenal akan gunung berapinya yang menyembur ke atmosfer. Pada waktu itu, dengan adanya peluncuran wahana antariksa ini, tentu mempelajari Jupiter dari bumi menjadi semakin mudah, terutama untuk melihat cuaca dari Jupiter. Dengan adanya data dari wahana antariksa Galileo ini, juga membantu para astronom untuk mengumpulkan data tentang bagaimana raksasa gas ini berubah dalam skala beberapa tahun atau dekade. Namun meskipun begitu, data yang dikirimkan oleh Galileo ini masih belum cukup, karena tentu di Jupiter masih menyimpan banyak misteri yang masih tersembunyi. Setidaknya sampai saat ini, Jupiter juga masih menyimpan banyak misteri, sekalipun NASA telah kembali mengirimkan wahana antariksa ke sana kembali pada tahun 2016 yang bernama Juno. Nah, itulah mengapa saat ini beberapa misi sedang dipertimbangkan kembali untuk mempelajari Jupiter, terlebih untuk mempelajari satelit alaminya. Misi itu seperti Europa Clipper milik NASA dan Jupiter Icy Moon Explorer milik Badan Antariksa Eropa yang telah berhasil meluncur pada tanggal 14 April 2023 kemarin. Nah, kembali ke Galileo. Kalau tadi kalian kan udah tahu kalau sebelum peluncurannya, wahana Galileo ini menjumpai berbagai masalah. Namun, setelah berhasil diluncurkan dan berkelana di luar angkasa, sebenarnya wahana antariksa Galileo ini juga mengalami beberapa masalah juga. Masalah atau kegagalan dalam misi Galileo yang paling menonjol adalah antena gain tinggi yang gagal dibuka, serta perekam pita data yang macet selama pendekatan terakhir ke planet Jupiter. Dengan adanya masalah itu, tentu dapat mengancam transmisi data kembali ke bumi dan menghambat pengiriman data penelitian Galileo mengenai planet Jupiter. Dengan adanya masalah ini, tim misi dari Galileo pun harus segera memecahkan masalah yang terjadi pada wahana antariksanya. Dan waktu itu,
tim misi pun membuat sebuah keputusan yang beresiko tinggi. Setelah dilakukan analisa terhadap masalah wahana Galileo, tim misi menemukan bahwa beberapa komponen antena milik Galileo macet. Tim misi pun melakukan berbagai cara, seperti memutar wahana antariksa dengan cepat hingga memaparkan antena ke arah sinar matahari langsung. Singkatnya, tim misi pun berhasil mengatasi masalah tersebut dan mereka menemukan cara untuk mengompresi data sehingga Galileo pun dapat mengirim kembali lebih banyak data informasi ke bumi. Semua masalah tadi berhasil dipecahkan dan wahana bekerja dengan baik sampai pada tanggal 11 Oktober tahun 1995 dan akhirnya wahana Galileo pun berhasil mendekati planet Jupiter. Setelah sampai di Jupiter, selain mempelajari planet dan satelitnya, Galileo pun menentukan target sains pertamanya untuk mempelajari komet Shoemaker-Levy 9 yang telah pecah menjadi 20 bagian setelah menghantam Jupiter pada Juli tahun 1994. Selain itu, wahana antariksa Galileo juga menurunkan semacam wahana kecil bernama Galileo Probe untuk langsung masuk menyelam ke dalam atmosfer planet Jupiter. Wahana itu menghantam atmosfer Jupiter dengan kecepatan hingga 170,590.000 km per jam dan diprogram untuk dapat mengirimkan kembali data dari dalam Jupiter. Nah, data yang dikirimkan oleh Galileo Probe menunjukkan adanya sabuk radiasi intens sekitar 50.000 km di atas awan Jupiter, sedikit senyawa organik, dan kecepatan angin sekitar 640 meter per detik. Total, dalam penyelidikan tersebut, wahana Galileo Probe berhasil mengembalikan data berharga selama 58 menit sebelum wahana itu hancur setelah menerima berbagai tekanan atmosfer dan gravitasi, ditambah kenaikan suhu hingga 16.000 derajat Celcius. Nah, kembali lagi pada wahana antariksa Galileo. Pada pekerjaan pertamanya, waktu itu Galileo langsung menghadapi badai debu antar planet dalam perjalanannya mendekati ke Jupiter. Bahkan pada satu titik, wahana Galileo ini berhasil melacak sekitar 20.000 partikel debu sehari, dan setelah tim misi mengarahkan Galileo lebih dekat ke Jupiter dan melakukan pengukuran, tim ilmuwan NASA terkejut dengan pengukuran helium di sana. Dengan adanya hal ini, tentu penemuan awal dari wahana Galileo tersebut mendorong para ilmuwan untuk memikirkan kembali teori mereka tentang pembentukan planet Jupiter dan sifat proses evolusi planet. Berlanjut, setelah sudah memulai mengorbit planet dan beberapa satelitnya, wahana Galileo ini berhasil mengamati cincin-cincin samar milik Jupiter untuk mengetahui bagaimana mereka terbentuk. Nah, melalui data dari wahana antariksa Galileo ini, para ilmuwan mengetahui kalau meteorit yang menabrak beberapa satelit kecil di sekitar Jupiter mengirimkan debu ke seluruh planet, yang seiring waktu debu tadi bergabung menjadi cincin yang mengelilingi planet Jupiter. Selain itu, Galileo juga melakukan pengamatan ekstensif terhadap beberapa satelit alami milik Jupiter. Dari pengamatan itu, para ilmuwan menemukan adanya bukti lautan cair di bawah permukaan Eropa yang tentu memicu pertanyaan tentang jenis kehidupan apa yang mungkin saja ada di sana. Kemudian, berlanjut pada pengamatan Galileo terhadap gunung berapi yang terdapat di Io. Data dari Galileo menunjukkan aktivitas gunung berapi di sana bisa mencapai 100 kali lebih banyak daripada yang terlihat di bumi. Dan kemudian, pengamatan terhadap Ganymede yang memberikan penemuan medan magnet pertama di sekitar satelit alami milik Jupiter tersebut. Nah, selain berbagai penemuan tadi, wahana antariksa Galileo juga berhasil menemukan beberapa hal menarik, yaitu pada saat mengamati asteroid bernama Ida. Pada waktu itu, wahana Galileo ini menemukan adanya benda yang lebih kecil yang mengorbit di sekitarnya dan disebut sebagai dektil. Nah, penemuan ini tentu menarik karena merupakan kali pertamanya penemuan asteroid yang memiliki satelit alami. Kemudian setelah bertahun-tahun mengorbit sekaligus mempelajari planet Jupiter serta satelit alaminya, pada tahun 2003, wahana antariksa Galileo pun sudah mulai menua, mengalami masalah radiasi dan masalah mekanis lainnya seperti kehabisan bahan bakar dan sudah waktunya untuk pensiun.
demi untuk menjaga beberapa satelit alami milik Jupiter dari kemungkinan tertabrak wahana Galileo jika dibiarkan mengorbit setelah nonaktif. Pihak NASA pun memilih untuk mengarahkannya masuk langsung untuk terjun bunuh diri ke Jupiter pada tanggal 21 September tahun 2003. Pengorbanan tersebut memang harus dilakukan karena bertujuan untuk melindungi satelit alami Jupiter terutama Europa yang kemungkinan memiliki lautan di bawah permukaan yang dapat menampung kehidupan. Dan dari sini pun, misi dari wahana antariksa Galileo pun harus berakhir. Pada intinya, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh wahana antariksa Galileo ini sudah memberikan banyak pengetahuan terhadap umat manusia mengenai planet raksasa gas yang ada di tata surya ini. Setelah menempuh perjalanan sejauh 4,6 miliar kilometer dari bumi dan bekerja mempelajari Jupiter selama kurang lebih 8 tahun, pada akhirnya wahana Galileo pun harus ikut menyatu bersama planet Jupiter. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.